Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat pengurus anggota IPNU IPPNU di mana saja berada, sesungguhnya berorganisasi di masa remaja, berorganisasi di masa muda merupakan hidup yang asik, seru, mempunyai sensasi yang berbeda dan kenikmatan yang luar biasa. Di masa muda hidup tanpa berorganisasi itu seperti hidup di sebuah daerah namun gersang. Hidup di masa muda dengan berorganisasi seperti hidup di tengah-tengah lahan yang penuh dengan tumbuhan beraneka macam, sehingga kita bisa memetik, menikmati apa yang kita inginkan. Kita berkreasi, kita melakukan dan meningkatkan potensi-potensi kita. Belajar dengan ilmu-ilmu itu penting. Namun sesungguhnya aktualitas kita, potensi kita bukan hanya tumbuh melalui keilmuan belajar saja, melainkan kita bergerak memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Sahabat-sahabat IPNU IPPNU di mana saja berada, selamat datang di channel kami, channel LDNU Kabupaten Bogor. Sahabat-sahabat IPNU dan IPPNU semuanya, kita memahami agama adalah sesuai dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqati Nahdlatul Ulama, Jamaiyah Nahdlatul Ulama. IPNU IPPNU saat ini usia perkiraan ya masa sekolah SMP SMA atau mungkin lebih sedikit atau kurang sedikit. Kita bisa melihat bagaimana sih ulama-ulama terdahulu saat masa IPNU, saat masa IPPNU. Kita lihat teladan kita Nabi Muhammad SAW pada usia muda remaja saat itu. Beliau pada usia 12 tahun. Beliau sudah melakukan bisnis dagang ke luar negeri daerah Syam. Jadi daerah Syam itu kira-kira antara daerah Libanon, kemudian juga ada Palestina, kemudian Suriah dan beberapa tempat lainnya saat itu. Dari Mekah menuju negeri itu. Usia 12 tahun beliau berani untuk melakukan perdagangan bisnis. Sahabat-sahabat semuanya, marilah kita teladani. Kita IPNU IPPNU meneladani Nabi Muhammad SAW dengan berlatih melakukan bisnis dari semenjak kita remaja, bisnis yang halal, bisnis yang dilapisi oleh keimanan dan keislaman kita. Kalau Nabi Muhammad SAW berdagang ke luar negeri, kita dagang misalnya dagang kota, dagang apa lagi, kita menjadi penggiat medsos, atau kita dagang minyak wangi, dagang PCNU dan lain-lain. Jadi salah satu teladan dari Nabi Muhammad SAW, beliau dari kecil remaja usia 12 tahun mungkin usia hendak masuk SMP, beliau dagang. Pada usia sekitar 20 tahun beliau itu mengikuti peperangan yang terjadi saat itu, Bani Kinana dengan bekerjasama dengan kaum Quraisy melawan kaum yang lain di Arab. Beliau mengikuti kegiatan perang, kejadian perang itu beliau diceritakan mengumpulkan dan menyerahkan panah-panah kepada paman-pamannya. Luar biasa loh, kalau dibayangkan sekarang usia 20 tahun kita berperang misalnya ke Papua atau kemana, kan belum tentu kita berani. Kita mah sekarang menghadapi saat ini guys, menghadapi kita berani nggak malam-malam ikut bergerak, ikut datang ke kiai pengajian, itu saja deh.
mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW yang beliau mengikuti perang pada usia 20 tahun. Sekarang kita mengikuti teladan sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau masuk Islam pada usia sekitar 10 tahun. Sebelum 10 tahun itu, beliau senantiasa berani bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hakikat kebenaran-kebenaran universalitas Islam. Sehingga kemudian memutuskan untuk masuk Islam, dan beliau masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun, golongan yang pertama masuk agama Islam. Padahal beliau usianya baru 10 tahun. Beliau melakukan suatu keputusan yang orang-orang senior, elit, dewasa belum mampu mencapai keputusan seperti itu. Sayyidina Ali masuk Islam pada usia 10 tahun. Bahkan pada suatu saat terjadi, Nabi Muhammad SAW mengundang saudara-saudara kerabatnya di Bukit Safa. Kemudian beliau menyampaikan ajakan, mari masuk Islam, siapa yang akan ikut bersamaku? Tidak ada. Kemudian Sayyidina Ali kecil saat itu usia 10 tahun, usia kelas 4 SD atau kelas 5 SD. Beliau berdiri kemudian menyampaikan dengan berani dan lugas, saya berdiri di samping Nabi Muhammad SAW untuk dakwah, untuk pergerakan agama Islam. Ya, itu teman-teman, sahabat-sahabat Ibnu IPPNU, harapannya kita semua di sini, Ibnu jangan sungkan untuk memunculkan potensinya, jangan sungkan untuk berdiskusi bersama para kiai, para masyayikh, jangan sungkan untuk berdiskusi dengan orang-orang yang lebih senior daripada kita, sehingga kita bisa lebih menerima manfaat keilmuan-keilmuan daripada orang tua kita, dan kita bisa sampai kepada kebenaran-kebenaran yang kita harapkan, yaitu bahwasanya Nahdlatul Ulama adalah nahnu ashabul haq, kitalah yang berada dalam jalur pemilik kebenaran, nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Ibnu IPPNU di mana saja berada, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada usia 22 tahun. Ibnu biasanya usia lulus SMA, aliyah itu 18 atau 19 tahun, kemudian nganggur beberapa tahun lah gitu. Nabi Muhammad SAW diancam dibunuh, direncanakan akan dibunuh oleh pemuda-pemuda kabilah Quraisy dengan mendatangkan para preman-preman yang jago, pendekar-pendekar yang jago. Ancaman pembunuhan begitu nyata, diintip dari dalam rumah beliau. Nabi Muhammad SAW kemudian menyeru kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi beliau tidur memakai selimut Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali tahu beliau cerdas, yang penuh dengan ilmu, bahkan disampaikan oleh Nabi beliau adalah pintunya ilmu, dan Nabi Muhammad adalah kota ilmu. Ana Madinatul Ilmi wa aliyu babuha. Apa yang disikapi oleh Sayyidina Ali? Beliau menerima tanpa basa-basi, tanpa penolakan, tanpa diskusi, padahal beliau tahu resikonya adalah pembunuhan. Resikonya saat itu umat Islam berhijrah meninggalkan Mekah. Berarti beliau ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi beliau luar biasa. Ini usia 20 tahun atau 22 tahun. Sahabat-sahabat semuanya, jadilah seperti Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tentu tidak akan sampai kepada beliau. Jadilah seperti Sayyidina Ali. Pada usia masih remaja, beliau senantiasa berdiskusi tentang kebenaran-kebenaran kepada, kalau kita sekarang kepada para masyayikh, menyampaikan
Boleh jadi tentang manajemen, tentang organisasi, tentang dunia modern saat ini, teman-teman IPNU, IPPNU lebih tahu, lebih mengerti daripada kami-kami yang lebih dahulu usianya. Boleh jadi untuk bergerak di dalam medsos, perang dalam cyber, perang dalam dunia cyber, dalam dunia medsos, teman-teman IPNU, sahabat-sahabat IPPNU lebih mengetahui tentang bagaimana membuat panggung, tentang bagaimana menyajikan konsumsi, tentang bagaimana mengelola ekonomi supaya bisa ada kemajuan bagi organisasi. Bisa jadi teman-teman, sahabat-sahabat IPNU, IPPNU lebih mengerti karena kami-kami ini zaman jadul, sahabat-sahabat IPNU zaman milenial, kami kolonial. Lalu bagaimana cerita para pendahulu kita yang dari usia IPPNU? Banyak kisahnya. Siti Aisyah radhiyallahu anha putra Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berkenan menerima pernikahan dengan Nabi Muhammad SAW pada usia muda, pada usia remaja. Dididik oleh Nabi Muhammad SAW, memahami agama. Kakaknya Siti Aisyah bernama Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq. Beliau ternyata adalah remaja muslimah yang termasuk dalam jajaran 17 orang pertama masuk Islam. Wanita yang termasuk pertama masuk Islam diantaranya adalah Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar Siddiq. Bahkan beliau berani melakukan strategi dan lain-lainnya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah bersama ayahandanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian saat itu kaum kafir Quraisy menanyakan ke rumah Sayyidina Abu Bakar, nggak ada. Kemana ayahmu? Maka Siti Asma binti Abu Bakar menyampaikan dengan gagah berani, menyampaikan dengan diplomasi. Sejak kapan seorang Arab ketika bepergian kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kepada anak putrinya dengan berani, sampai kemudian kafir Quraisy itu marah, Abu Jahal atau Abu Lahab begitu. Ditanya sekali lagi, Siti Asma menjawab dengan seperti itu, kemudian dipukul kepalanya sampai berdarah, sampai copot antingnya. Begitu. Padahal beliau masih muda usianya. Itu di zaman dahulu banget, sejak awal Islam berkembang. Bagaimana di Nusantara ini? Kita bisa ingat dengan cerita zaman dahulu kala, yaitu kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi dengan kerajaan yang begitu luas, begitu hebat, begitu kaya raya makmur, mempunyai putra putri 3, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang, dan kemudian yang bungsu Raden Kian Santang. Ini dari satu sisi istrinya ya. Raden Walang Sungsang mengamalkan amalan dari gurunya untuk membaca, konon begitu ya, membaca sholawat Nariyah 4444 selama sekian hari, 40 hari atau berapa. Kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Kemudian sampaikan, capailah Islam, keluarlah dari keraton ini, keluarlah dari istana ini. Maka kemudian Pangeran Walang Sungsang, putra mahkota kerajaan Pajajaran, yang sudah hidupnya serba enak, masa depannya sudah pasti, tapi beliau lebih mengutamakan agama Islam. Kemudian kalau beliau mencari agama Islam, mencari ilmu agama Islam bersama, kemudian diikuti oleh adiknya, yaitu Nyimas Rara Santang,
Ibnu IPPNU keluar dari zona nyaman, kemudian pergi. Kenapa bisa melakukan pergerakan itu? Karena sesungguhnya ini adalah berorganisasi, bergerak, mempunyai kenikmatan tersendiri yang tidak bisa didapatkan oleh kehidupan kita yang selama ini masa muda ini hanya dengan happy-happy. Mungkin happy-happy kita ngopi-ngopi, main-main, kita naik motor, kebut-kebutan dan lain-lain, mungkin itu happy. Tapi sesungguhnya itu seperti berada dalam sebuah dataran gurun yang tandus. Ketika kita bekerja sama dengan teman-teman berorganisasi, ini suatu level yang lebih tinggi. Apalagi kita bekerja dalam perjuangan agama ala jam'iyah, ala tariqati jam'iyatin nahdlatul ulama. Karena nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Mustahil kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan pergerakan ini, kita tidak mendapatkan nikmat itu. Insya Allah akan sampai. Minimal nikmatnya ngopi bersama. Nikmatnya ada gairah yang meluap-luap. Ada tantangan sensasi yang tersendiri. Orang untuk mendapatkan sensasi yang berbeda itu kadang menempuh hal-hal yang tidak masuk akal. Dia pergi jauh ke sebuah gurun, sampai ke sebuah tebing. Dari tebing dia ikat sebuah pancang, kemudian dia terjun dengan tali yang bebas terjun. Mendapatkan sensasi seperti itu. Tapi sensasi yang kering kalau tidak dilandasi dengan iman dan Islam. Begitu juga adik bungsu dari Kian Santang, yaitu Kian Santang, Pangeran Kian Santang. Beliau juga masih remaja, haus dengan hal-hal yang kebaikan, bergerak terus. Karena beliau itu saat itu orang yang hebat sekali. Konon tidak pernah sampai saat itu melihat darahnya bercucuran dari tubuhnya. Maka beliau terus mencari, menempuh untuk menemukan guru atau orang yang bisa membuat beliau mengucurkan darahnya. Terus zaman berlanjut sehingga zaman kemerdekaan dan lain-lainnya, orang-orang seusia sahabat-sahabat Ibnu IPPNU bergerak. Kitalah, kalianlah sesungguhnya yang mempunyai kesempatan bergerak bebas. Tentu ada ujian dan cobaannya. Misalnya bagaimana kita bergerak bisa memberikan kepercayaan dan keyakinan pada orang tua, ibu, bapak kita. Banyak teman-teman kita yang mempunyai kendala seperti itu. Itu harus dituntaskan. Jangan sampai menjadi ganjalan. Kita ingin melakukan kebaikan, ingin memperluas potensi kita, tapi kita tidak mampu, belum mampu memberikan kepercayaan pada orang tua. Berikan kepercayaan. Sebelum berangkat berjuang dakwah untuk Ibnu IPPNU, lakukan kebaikan-kebaikan kepada ibunda kita, ayahanda kita, sehingga ayahanda dan ibunda kita yakin bahwa kita mempunyai keimanan dan kita mempunyai niat yang baik. Bagaimana kalau kita melakukan pergerakan sampai malam datang kepada rumah, kemudian besok paginya kita misalnya terlambat subuh? Ini juga ngeri tantangannya. Oleh karenanya itu bagaimana disusun tuh secara pribadi masing-masing, bagaimana? Karena bagaimanapun sahabat Ibnu IPPNU mempunyai orang tua, keluarga. Tantangannya adalah memberikan kepercayaan. Memberikan kepercayaan kepada ayah bunda, keluarga, kakak, adik, om dan tante. Bagaimana kita melakukan bergerak pergi untuk berjuang di Ibnu IPPNU. Beliau tidak curiga, tetangga-tetangga tidak curiga. Maka sesama pengurus organisasi bantulah. Yang putri yang IPPNU antarkan bersama-sama. Bila perlu sama pembinanya, pembina Ibnu IPPNU-nya ada. Naik motor 2 orang, putri-putri, putra-putra. Kalau nggak memungkinkan ya nggak apa-apa. Tapi di belakangnya motor ketiganya adalah ustadz atau kiai yang bisa mengantarkan, atau banser atau ansor, supaya ketika pulang melewati kampung tetangganya
tetangga-tetangganya melihat bahwa IPPNU kita melakukan suatu hal yang positif. Sahabat-sahabat IPNU IPPNU, masa depan kita yang tentukan saat ini, kita yang melakukan saat ini, tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian tolong Allah, maka Allah pasti tolong kalian. Wa yutsabbit, bahkan Allah akan mengokohkan, pasti mengokohkan aqdamakum, kaki-kaki kita. Kita galau, bingung, itu berarti kita goncang. Berdiri kita tidak tetap, galau, gelisah. Maka tolonglah Allah, tanda kutip, sesungguhnya Allah tidak perlu ditolong. Begitu sahabat-sahabat semuanya, selamat bergerak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.